Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Biker Subuhan Pekanbaru Riau. Bagi yang sudah bergabung istiqomah, bagi yang belum segera bergabung. Kiamat sudah dekat. Berkah selalu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa agroteknologi Winsuda. Apa hukumnya membunuh serangga untuk sebagai bahan materi ilmu dan penelitian? Bunuh serangga, dibawa ke labor. Satu, ada sahabat Nabi mengambil api membakar sur. Nabi marah. Apa kata Nabi? La yu'adzibu bin-nar illa rabbun nar. Tidak boleh mengazab dengan api kecuali Allah yang memiliki api. Dalil, tidak boleh mengganggu sarang serangga, karena ceritanya hadisnya bukan di rumah. Ceritanya musafir, pas musafir nampak sarang, tak mengganggu semua itu. Kita yang datang mengganggu rumah dia, tak boleh. Dua, sahabat Nabi mengambil anak burung, dibawa pulang. Kata Nabi, nanti pada hari kiamat induknya akan menuntut engkau. Antarkan balik anak burung ini, letakkan ke sarang. Menyiksa tak boleh. Membunuh tanpa tujuan tak boleh. Suatu ketika Imam Ibrahim bin Adham membeli kurma, bawa balik ke rumah, dibuka kurma, bismillahirrahmanirrahim, nampak semut, diantarkannya balik ke tempat di mana dia beli kurma tadi. Betul orang. Kenapa kau hantarkan? Karena jauh dari keluarga itu menyakitkan, kata Imam Ibrahim bin Adham, wali Allah dari kalangan tabi'in, orang soleh, masyhur riwayat tentang Ibrahim bin Adham. Memandang makhluk Allah, kalaupun penting juga membunuh, bila qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau membunuh, bunuh dengan baik, sekali pukul mati, jangan disiksa. Idza dzabhtum fa ahsinul dzabha. Kalau menyembelih, sembelih dengan baik. Fal yu'idda sabratan, tajamkan pisau. Wal yurih dhabi'atahu, buat dia mati tenang, jangan disiksa. Mohon doanya supaya skripsinya lancar. Nanti di akhir majelis kita doakan. Yang belum dapat judul sudah dapat judul. Yang mudah menulis supaya lancar. Dosen yang mempersulit supaya cepat mati. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana menyikapi ulah tetangga yang memelihara ayam? Ayamnya merusak tanaman, selalu berak-berak di teras. Kami telah bicara baik-baik dengan pemilik ayam, tapi tidak ditanggapi. Rasanya pengen kami tangkap ayamnya, lalu kami sembelih, diantar ke rumah. Bahkan sampai rasanya ingin meracuni ayamnya itu. Yang punya kambing, jangan lepaskan kambing ke pekarangan orang. Dimakannya daun ubi orang, dimakannya cabai orang. Yang punya sapi,
jangan dilepaskan di tanah orang. Dipijaknya tanah ini padat, payah orang mau nanam. Yang punya ayam, jangan lepaskan ayam, mengganggu rumah orang, terberak di rumah orang. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, fala yu'zi jarahu, jangan menyakiti tetangga. Tak boleh. Siapa orang beriman itu ya Rasulullah? Man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi, selamat orang lain dari lisannya dan tangannya, termasuk juga selamat dari ayamnya, selamat dari kambingnya, selamat dari sapinya, semua yang ada di bawah kontrol kita, selamat dari lisan, selamat dari tangan. Musyawarah Bapak RT, Bapak RW, bagaimana dengan jamaah perumahan kita yang memelihara ayam, yang memelihara kucing, kucingnya terberak-berak di sini, yang memelihara anjing. Nah, ini dimusyawarahkan bersama. Kita punya RT, kita punya RW, kita punya Babinsa, punya Babin Kamtipmas, ada Bapak Lurah, ada Bapak Kades, ada Bapak Kadus. Musyawarah. Wa amruhum syura. Bagaimana menurut Ustaz, suami yang tidak jujur sudah rusak pikirannya gara-gara barang haram, selalu berprasangka buruk, istri berusaha bertahan demi anak-anak. Bagaimana cara Ustaz membuka hatinya? Karena nasihat dari orang tuanya juga sering diabaikan. Wali pertama, wali bukan hanya menikahkan waktu akad, wali juga menjaga sampai mati. Ayah, datuk, abang, adik, abang ayah, adik ayah, anak yatim, mati semua walinya. Sultan, Sultan Siak, Sultan Syarif Qasim menjadi wali bagi siapa yang tak punya wali. Kalau hidup Sultan Syarif Qasim, dipanggil lagi, diajar dia, tunjuk ajar wali, ditunjuk utangnya, diajar. Kenapa kau kurang ajar? Tak mempan juga perempuan punya hak veto, namanya urut, bisa dia menggugat ke pengadilan. Ingat, hidup singkat, hidup pendek, jangan siksa hidup yang singkat. Perempuan yang tak sanggup menghadapi pecandu narkoba, pemakai, pezina, selingkuh, berpengaruh ke pikiran, ibadah tak khusyuk, mati laki tak dibawa. Berpikir yang bagus, yang cerdas, hidupnya singkat, hidupnya tak lama. Jangan gara-gara yang singkat ini resiko yang dihadapi. Bahagiakanlah diri, senang-senangkanlah hati dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perempuan punya hak. Perempuan dalam Islam tidak teraniaya. Perempuan dalam Islam dimuliakan, dihormati, diberikan kebebasan. Bagaimana hukumnya sholat masbuk yang sering dilakukan? Apakah tidak melalaikan sholat? Ayyul amal khairun, apa amal yang paling baik? As-salatu ala waktuha. Untuk semua ayyul, apa lagi? Al-jihadu fi sabilil walidain, berbakti pada orang tua. Untuk semua ayyul, apa lagi? Al-jihadu fi sabilillah,
Yang nomor satu adalah sholat pada waktu. Fawailul musallin, celaka orang yang sholat. Pertama, dalam sholat itu dia tak ingat Allah. Yang kedua, melalaikan sholat. Termasuk dari masbuk. Yang sholat masbuk terus, masbuk. Sholat di ujung waktu. Perbaiki. Yang baru mulai, mungkin nanti memperbaiki diri. Jangan sampai berlanjut-lanjut terus. Menjadi kebiasaan, tak baik. Saya dulu mengajar di sekolah. Sejak punya anak, saya cuti mengasuh, membimbing dan mendidik anak. Ada yang mengatakan kalau istri tidak bekerja, seandainya suami meninggalkan kita, nanti kita tak bisa apa-apa, tak punya penghasilan. Bagaimana Pak Ustaz? Aslinya perempuan itu di rumah. Waqarna fi buyutikunna. Wahai perempuan, menetaplah kalian di rumah. Prestasi perempuan yang paling hebat adalah mendidik anak. Penghargaan perempuan yang paling tinggi adalah surga. Tempat perempuan di rumah. Prestasi paling hebat menjaga anak, mendidik anak soleh. Perempuan yang profesor doktor, perempuan yang jenderal, perempuan yang wanita karir, anaknya berzina, anaknya pecandu narkoba, adalah perempuan yang gagal, bukan perempuan berprestasi. Karena pokok perempuan adalah di rumah. Tapi perempuan bisa berkarir, boleh berprestasi. Jangan gara-gara tetangga yang tak bertuhan, tetangga yang musyrik, tetangga yang kafir, lalu kita goyang. La yadurrukum man dhalla idza hadaytum. Orang yang sesat tidak akan bisa memudaratkan kami, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hukum asal perempuan bekerja boleh dengan syarat dan ketentuan berlaku. Kalau untuk datang kajian subuh Rabu saya bisa. Tapi untuk datang sholat subuh di musola dekat rumah susah sekali. Apa yang salah dari saya? Di antara hukuman dicabut nikmat sholat berjamaah, dicabut nikmat baca Quran, dicabut nikmat zikir, dicabut nikmat silaturahim. Itulah azab yang paling menyakitkan. Tak bisa makan santan, azab. Tak bisa minum gula, azab. Tak bisa merasakan manisnya makanan, azab. Tapi ada azab yang lebih mengerikan. Tak dapat manisnya sholat berjamaah, tak merasakan manisnya majelis ilmu, tak merasakan manisnya duduk bersama habaib dan ulama. Itu azab. Kehilangan rasa. Balik, paksakan diri. Berawal dari keterpaksaan, lama-lama jadi kebiasaan, lama-lama jadi kebutuhan, lama-lama jadi ketergantungan. Kalau tak sholat berjamaah tak enak, kalau tak baca Quran tak enak, kalau tak hadir pengajian tak enak, kalau tak menyambut azan segera datang tak enak rasa hati. Tanam pada diri. Kalau tidak tertanam juga, khawatirlah, berarti dimurkai Allah, berarti banyak makan haram, berarti banyak makan syubhat. Di antara azab Allah bagi orang makan syubhat, tak merasakan manisnya ibadah. Quran yang kita baca sekarang sama dengan Quran yang dibaca sahabat. Hadis yang kita baca sekarang sama dengan hadis yang dibaca Imam Nawawi. Bedanya apa? Kita kehilangan rasa.
Na'udzubillah. Itulah kaji kita semua ini. Jam 6.15 sudah masuk waktu sholat sunat isya. Kita sholat sunat isya 2 rakaat. Usalli sunat al-isra raka'atain lillahi ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت لا تنصرنا على القوم الكافرين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين ربنا اجعلنا مقيم الصلاة من ذريتنا ربنا وتقبل دعاءنا ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتقطعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لا تدعنا في مقامنا على تسعتنا عزيزا إلا غفرت ولا هما إلا فرجت ولا دينا إلا قضيت ولا مسافرا إلا وصلت ولا مريضا إلا شفيت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك إلا وإلى من الفرح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين اللهم طيبا طيبا اللهم طيبا طيبا اللهم طيبا طيبا اللهم بارك لنا في أولادنا وبارك لنا في كل ما أعطيتنا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الهداية والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل ومن الدين وغلبة الرجال اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد المعروف اللهم هون علينا في سكرات الموت ونجد من النار ونعفو عنه الحساب ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولآبائنا ولإخواننا ولأزواجنا ولذريتنا ولمن حضرنا ولمن غاب عنا يا ساتي يا كافي المعافي باسم مرضانا دفاعا عن دين الله وعليه سقما برحمتك يا ارحم الراحمين وعند كل كلمات الله التامات من كل شيطان وهامه ومن كل عين لهم الا الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم ارزقنا اماما عادلا اللهم ارزقنا اماما عادلا اللهم ارزقنا اماما عادلا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا اكرم الاكرمين أكرمنا ولا تهنا وعافنا ولا تحرمنا يا من قضى أمرنا ويغفر له كن فيكون يسر لنا أمورنا يا رب كن مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم أنت الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هذه من الأهوال المقطعة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ولا تنسجنا بهم جميع الأهوال والآفات واغفر لنا جميع الحاجات اللهم من السيئات والمعصية عندك على الدرجات وبلغنا بأقصى الغاية من جميع الخيرات من حياتنا بعد الممات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم آمين من يجيب الدعاء السائلين ويا رحمة الدعوات والفقراء والمساكين دعواهم سبحانك اللهم وبحمدك يا سلام وآخر دعواهم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم إنا ومنكم تقبل